ikuti, kita simak bersama pemaparan dari narasumber yang pertama, Bapak Gus Hartono. Kepada Bapak Gus Hartono dipersilahkan. Dan untuk Bapak Ibu, adik-adik, jika jenengan sudah menerima sesuatu yang untuk bisa dimakan dan bisa diminum, boleh dimakan, boleh diminum. Monggo. Monggo Pak Gus. Terima kasih Pak Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para sahabat anbiya, para sepuh, Bapak Ibu, dari pejabat pemerintah, dari dinas sosial, hadir, kemudian tentu tokoh-tokoh ya dari pesantren yang ada di sini, dan hadir dari saudara kami dari Blitar. Saya mohon geser ke depan, Mas Edi. Ya, ini dari Blitar, Mas. Beli apa dari Mas Edi ini ya? Dari Blitar, beliau ini teman-teman diskusi kita, teman pergerakan di Blitar. Kemarin waktu pembuatan film beliau terlibat aktif. Terima kasih Mas Edi. Monggo. Bapak guru semuanya. Pertama bersyukur pada Allah ya, pada junjungan kita para pahlawan, dan hari ini kita bisa berdiskusi. Oke, saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada pesantren sini. Jujur ya, waktu terdengar Bung Karno lahir di Ploso, saya itu seperti terlintas Pondok Ploso itu lekat dengan cinta tanah air. Ketoknya cocok gitu ya. Ketoknya ya, monggo nanti kita diskusikan. Baik, Bapak Ibu, saya langsung saja. Ini materi saya judulnya Kelahiran Soekarno Kapan dan di Mana. Saya akan mengawali, karena kita berbicara dengan Soekarno, saya akan mengawali dua kata-kata Soekarno yang saya ambil dari pidato 63 dan 61. Yang pertama beliau mengatakan, jangan warisi abunya, tapi warisi apinya. Adik-adik apa kira-kira? Jangan warisi abunya, tapi warisi apinya. Yang kedua, beliau mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jadi ada dua. Ini kadang-kadang ribut ini. Sing bener ku meninggalkan apa melupakan gitu ya. Nggak taunya itu memang dua-duanya dari Bung Karno. Jadi jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Oke. Kenapa ini penting? Saya pikir ya kita harus dapat apinya, bukan dapat abunya. Terkait apa yang akan kita bicarakan. Terkait dengan sejarah Soekarno. Ya, kita harus dapat apinya, jangan sampai dapat abunya. Apinya itu apa? Tentu yang paling sering kita dapat spiritnya, kita dapat semangatnya, kita dapat cahayanya, kan begitu. Berarti pulang dari sini kita harus dapat spirit. Ya, jangan pulang hanya dapat informasi. Kalau menurut saya, kalau informasi kalau tidak sampai kepada apinya, berarti belum sampai pada pesan Soekarno. Oke, kemudian api itu juga penerang. Bahkan api menjadi sumber kehidupan. Maka ada orang yang mengatakan menyembah api, kan begitu. Dikira matahari itu sumber kehidupan. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, berarti ini sekali saja nggak boleh. Oke, sebelum masuk saya ingin membuat kesepakatan dulu. Kalau sepakat kita jalan, kalau enggak nampaknya kita nggak bisa jalan. Saya pertama, adakah manusia di dunia ini yang bisa menentukan kapan dan di mana
dia lahir. Ada enggak? Sepakat? Tidak ada satupun di dunia ini manusia bisa menentukan sendiri di mana saya harus lahir dan kapan saya harus lahir. Sekalipun orang tua bisa merekayasa. Betul ya? Sekarang ini, aku pengen anak saya lahir hari ini, maka konsultasi dokter dia bedah. Tapi si bayi kan tidak bisa. Ya, sepakat ya? Sepakat adik-adik? Oke, kalau sepakat saya lanjut. Saya tanya yang kedua, adakah manusia di dunia ini yang tahu dengan dia sendiri kapan dan di mana dia lahir? Ada enggak? Saya ulangi ya. Adakah manusia di dunia ini yang tahu dengan sendirinya, aku lahir kuno kini ya jam sak mini? Ada enggak? Taunya dari mana dia? Dari mana? Dari informasi. Yang paling tahu siapa? Orang tua yang melahirkan. Sepakat? Siapapun tidak tahu. Sampai bapak sopo loh gak harus janjian ini. Ya, karena dikasih tahu. Clear ya? Apa yang saya katakan? Bicara kita hari ini terkait ketuhanan. Kita nggak main-main ini. Kita bicara kelahiran Bung Karno dan tempat kelahiran, kita bicara yang terkait takdir Tuhan. Gak main-main. Sengaja ngelerono melawan takdir Tuhan. Wanita kan Gusti Allah. Kan gitu. Bener enggak? Apa poinnya? Kita duduk di sini. Ini hal yang sangat penting Pak kita. Jadi kita tidak main-main. Karena ini kita bicara terkait takdir Tuhan. Berarti terkait ketuhanan. Yang kedua terkait dengan kemanusiaan. Karena kita lahir dari kedua orang tua kita. Orang tua kita itu manusia. Orang tua kita juga lahir dari manusia. Manusia terus gitu, nggak ada dari kera itu. Katanya ini, saya nggak tahu ya. Itu. Nah, dua hal ini bagian dari jati diri kita. Moga-moga dengan terbukanya ini akan terbukalah, kuatlah jati diri bangsa Indonesia. Oke, saya lanjut. Untuk itu saya menyarankan, saran tidak harus diikuti. Tidak cukup kita menggunakan logika. Logika. Tidak cukup. Bapak Ibu, seorang peneliti ya yang namanya Komjen Pondem Dharma Pengerkun, saya pernah ketemu, dia mengatakan logika itu pikiran yang diprogram. Saya ulangi, logika itu menurut dia adalah pikiran yang diprogram. Jadi belum tentu yang logis itu pasti benar, belum tentu yang tidak logis itu pasti benar. Untuk itu kebenaran logika bukan kebenaran mutlak. Kami menyarankan kita harus menggunakan cinta. Menggunakan cinta atau rasa keimanan yang tadi saya sebutkan. Dari sini sepakat? Oke. Soekarno itu siapa? Nah, ini menarik ini ya. Manusia, oke? Tapi dia itu adalah putra bangsa yang hebat. Mohon izin saya sambil berdiri, bisa saya melihat. Dia adalah proklamator kemerdekaan. Dia adalah penggali Pancasila. Dia adalah pemersatu bangsa. Mengapa saya akan ke pemersatu? Saya punya data. Coba ini yang tahu, tolong saya jawab. Seandainya tidak ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila sila pertama, NKRI itu jadi satu nggak kira-kira? Seperti Bali, mungkin NTT, tanpa ketuhanan yang Maha Esa. Bisa nggak jadi satu? Nggak bisa.
Anda tahu siapa yang pertama kali memutuskan ketuhanan yang Maha Esa? Itu adalah rapat kecil, ya, pada tanggal 18. Dan saya menemukan dokumen, ternyata ketuhanan yang Maha Esa sudah disampaikan pada pidato 1 Juni. Jadi kesimpulan saya, penemu pertama istilah ketuhanan yang Maha Esa adalah Bung Karno. Oke, Bung Karno juga pencetus semboyan negara. Lambang Garuda, mana lambang Garudanya? Belum ya. Itu dulu cuma pita yang dirancang oleh Sultan Hamid. Tidak ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, maka Bung Karno katakan, tolong itu ditulis dengan kata Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tangannya Garuda itu begini. Burung itu kan begini, tang mencengkramnya. Suruh merubah, dirubah begini. Kemudian Garudanya nggak ada jambulnya. Kemudian Bung Karno nyuruh pakai jambul. Kemudian pelukis Dolah Suluh menyempurnakan, jadilah lambang negara kita seperti ini. Semboyan dari Bung Karno. Kemudian Bapak Bangsa. Oke, apalagi penyambung lidah rakyat. Apalagi dia disebut Presiden pertama Republik Indonesia. Dia juga penyusun kitab suci negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini saya ngambil dari sang pemakarsa Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Indonesia. Bukan hanya itu, Soekarno adalah tokoh mendunia. Ada patung Aljazair di Aljazair, ada Taman Soekarno di Meksiko, ada Masjid Biru di Rusia, ada Jalan Soekarno di Maroko, ada Taman Square Soekarno di Pakistan, ada Jalan Soekarno di Mesir. Apa poinnya? Soekarno bukan tokoh nasional saja, tapi tokoh dunia. Boleh dong tepuk tangan untuk Soekarno, ya. Tokoh yang dihormati. Dulu dunia itu terbagi dua di era Soekarno, yaitu Amerika dan Rusia, Soviet. Kemudian pemimpin besar Asia Afrika, Bung Karno itu ditetapkan sebagai tokoh besar Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Jumlah lebih besar daripada Eropa negaranya dan lebih besar daripada Amerika. Jadi dia tokoh besar sebagai pemimpin besar Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kemudian dia pemimpin yang berani keluar dari PBB. Nggak ada orang berani. Satu-satunya ada presiden keluar dari PBB, hanya Presiden Soekarno. Dan dia pula yang mengkonsep membangun dunia baru, to build the world anew, membangun dunia baru. Apa yang ingin saya katakan? Satu, orang hebat ini lahirnya di pelosok, tak? Itu yang ingin saya katakan. Kalau ini betul, berarti Jombang luar biasa, pelosok luar biasa, dan Anda semua ini adalah orang Jombang dan orang pelosok. Poinnya, ini harus tuntas menurut saya. Jangan keburu pulang karena Anda orang pelosok. Nanti kalau bisa kita ngelembur sampai malam, nggih. Loh, ini kudu selesai ini. Gitu loh. Kita nggak main-main karena kita berbicara yang terkait dengan Tuhan, betul? Terkait dengan Tuhan, masa ya kudu mulai kan ngono. Ya, menarik, betul tak ini wong pelosok harus selesai. Kami tentu tidak bisa menyelesaikan dengan baik, justru kita saling berbagi. Maka akan luar biasa, ada Mas Edi, ada Dinas Pariwisata, ada Perapin semua, ada Mas Mas Arif dari TACB, tepuk tangan dan untuk Anda semuanya. Saya ingin kita saling berbagi dan saling melengkapi. Oke, saya akan masuk. IR Soekarno lahir 1901. Itu umum di mana-mana.
Apa alasannya? Biasanya berdasarkan buku sejarah. 2, berdasarkan buku sejarah yang diajarkan di sekolah. Oke, apalagi berdasarkan artikel, berita, majalah, website, hampir semuanya menulis 01. Film, pidato, patung, pamflet 01. Nisan di makamnya beliau berapa tertulisnya? Kan udah pernah ke sana. 01. Ini saya tunjukkan. Ini lahir 6 Juni 01. Kuat datanya. Ya. Untuk itu wong Ploso aja seneng dhisik. Wong Jombang aja seneng dhisik. Bener enggak? Ini kita bicara serius ini. Oke, sekarang saya coba bertanya. Dari 5 ini, kira-kira mana sumber yang paling kuat dan mana sumber yang paling awal? Apa? Apa? Apa kira-kira? Nisan. Nisan meninggal 70 dengan buku dulu mana? Dulu mana? Nisan itu kan meninggal tahun 1970, Bung Karno meninggal. Kira-kira buku yang bicara 01 itu setelah Nisan atau sebelum Nisan? Oke. Berdasarkan buku sejarah. Sepakat ya? Film pun berdasarkan buku sejarah. Ya, dan buku sejarah yang terpopuler Cindy Adang menyebut Soekarno lahir 01. Ya. Ini maksud saya, setelah jenengan pakai kegembiraan, sekarang tak tantang, gak main-main ini. Ini wong Jombang dan wong Ploso ojo seneng dhisik, tarung dhisik ini. Oke. Sekarang saya ilustrasi. Seandainya ada data yang berbeda, ya, buku ribuan, ratusan yang bicara. Bukunya Soekarno itu ratusan, mungkin ribuan yang menulis soal Soekarno. Dokumen, ayo, ya. Kira-kira kalau ada catatan terkait tanggal kelahiran antara buku dan akte dokumen, mana yang paling kuat? Akte. Bukunya 1000, aktenya situ menang pundi? Betul tak? Karena buku menulis harus ada sumbernya. Betul? Mana sumbernya? Kan begitu. Sayangnya yang mengatakan 1901, saya tidak pernah satu pun menunjukkan sumbernya dari mana. Contoh, kemarin saya datang ke Mojokerto. Dia menulis sejarah tentang sejarah Bung Karno di Mojokerto dan dia ada bukunya. Yang lucu ini. Kita buka bukunya. Di situ menyebutkan dokumen Soekarno lahir 02. Dokumen ditampilkan. Tapi di depan nyebut Bung Karno lahir 01. Itu di forum, Pak, ditanya, "Bu, ini bukunya terbitan?" Iya. Dokumennya 02. Kok tulisan di depan 01? Hah? Iya tak, Pak? Dia kaget. Saya nggak nyadar, Pak. Nah, ini gimana? Ini mana yang benar? Waduh, Pak. Bingung dia. Ya. Cindy Adang tidak pernah menyebutkan dokumen. Oke. Sekarang kalau ada dokumen itu berbeda dengan tulisan tangan orang tua, mana yang betul? KTP mungkin salah nggak nulisin? Bisa salah. Tapi lek wong tua nyalah-nyalah ono tak gak kira-kira? Adakah orang tua yang sedang oh anakku tak bujukane? Ya. Apalah, loh, kan dia sadar. Yang bagi orang yang beriman kan sadar bahwa dia lahir itu kehendak Allah. Adakah orang tua sing kira-kira sengaja merubah tanggal lahir anaknya? Tidak, betul ya? Betul. Tapi lek KTP iso mungkin salah. Jadi kalau ada KTP lawan tulisan tangan orang tua, mana yang paling valid? Sepakat? Oke. Tulisan tangan orang tua, dokumen sekolah THS Bandung, dokumen sekolah
di HBS semuanya koheren, sama. Bung Karno lahir 02. Nanti dokumennya yang buka Mas Arif. Saya hanya ingin mengatakan ini aja. Tulisan wong tuane 02, tulisan di sekolah kuliah 02, tulisan di sekolah di Surabaya 02. Saya bertanya dulu. Orang ditulis di kuliah lahirnya 02 itu dasarnya dari mana? Akte ijazah sekolah sebelumnya, betul? Oke, jadi kalau Bung Karno di kuliah itu ditulis THS Bandung itu 02, sementara di Surabaya 02. Nyambung, betul? Pertanyaannya, SMP nih, waktu di Mojokerto, itu piro, Pak? Logikanya berapa? Logikanya? Tapi dokumen itu tidak pernah ditemukan. Ini yang jadi masalah. Kalau Mojokerto, rujuknya kemana? Pelosok. Dokumennya tidak pernah ditemukan. Tapi 3 dokumen itu koheren. Semuanya 02. Terserah dengan percaya film terserah, percaya buku terserah, tapi dokumennya 3 dokumen sama. 1902. Sudah mulai boleh tersenyum ini. Oke, saya akan masuk. Kita temukan buku biografi dunia, current biografi yearbook terbit 56 mengatakan Soekarno lahir 02. Internasional ini bukunya. Itu ada cuplikannya. Soekarno 1902. Presiden of Indonesia, Republik Indonesia, Jakarta, bla 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 bla. Dokumen internasional 56. Cindy Adam terbit tahun berapa? 66. Setelah Soekarno jatuh. Terbit buku Cindy Adam dan yang menerbitkan adalah orang Amerika. Konon yang menggulingkan Soekarno adalah Amerika. Dan buku itu ditulis orang Amerika. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa, tapi ini lebih tua, 56. Bukan hanya itu, The World a Book Encyclopedia 59 tercantum pada halaman 3747 tercatat Soekarno lahir 1902. Silakan dibantah penulis-penulis asing itu. Oke. Saya tambahkan lagi, leadership in Asia 65. Soekarno was born in Surabaya year 1900. Ini asli ini kutipan, kita potong ini. Ya, halaman 31. Soekarno yang lahir di Surabaya, bagian timur Pulau Jawa pada tahun 1902, ibunya beragama Hindu, lahir di Bali. Masih ada satu lagi biografi nasional, ya terlihat ya, halaman 765 tertulis 1902. Jadi kalau buku-buku lama ternyata menulisnya 1902. Buku-buku baru kebanyakan 1901. Sekalipun buku ini tidak pula menyantumkan dokumennya. Buku yang menyantumkan dokumen adalah buku yang ditulis oleh Profesor Nurinwa bersama 6 profesor lain. Itu menyebutkan Bung Karno lahir 02 dan dia mencantumkan tulisan tangan Bung Karno. Oke. Nah, ini yang kadang menjadi soal. Bung Karno itu lahir 01 disamakan dengan letusan Gunung Kelut. Karena Gunung Kelut meletus 1901. Dan itu ditulis di bukunya Cindy Adam ini. Ye. Masih ada pertanda lain ketika aku dilahirkan.
Gunung Kelut yang tidak jauh letaknya dari tempat kami meletus. Demikian kata Soekarno. Dan itu letusannya 1901. Pada suatu saat gunung meletus, kami cari orang Kediri. Saya ketemu orang yang menyapa Eko, Kepala Bidang Sejarah Purbakala Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri. Dia pernah mengatakan, Pak Kus, Gunung Kelut tidak ada meletus 01. Sebelum 01 dan setelah 01. Dan itu belum muncul isu tentang Bung Karno di Pelosok. Karena letusan tahun berapa itu terakhir ya? 14. Ya, dan isu-isu ini belum santer. Saya baru review. Orangnya tak cari itu Pak, tak tahu banyak. Ngilang dia. Nggak mau ngasih data. Pusing saya. Waduh, ini apa ini? Orangnya pernah bilang tapi saya nggak punya datanya. Dia mengatakan sebelum 01 dan setelah itulah meletusnya Gunung Kelut. Begitu saya dapat informasi Bung Karno lahir 02, saya cari itu. Orangnya tidak mau memberi data. Tapi alhamdulillah saya dapat data dari Samudra Fakta, The Geography of Indonesia. Lihat ini, tercatat Gunung terus pada halaman 247 adalah 1902, bukan 01. Masih ada lagi kita dapatkan dokumen yang berjudul, ini bukunya ya, Dear Independent Edition, ini ditulis pada 1918, terbitan 1918. Itu menyebutkan meletus 1902. Masih ada lagi saya temukan Saints Class You Which You Had. Itu disebutkan Kelut in 1902, bukan 01. Oke. Nah, sebelum ke sini, saya jadi bertanya-tanya, Ki Sindi Adam kok menulis 1901, kemudian menulis Gunung Kelut 01, ini dari mana datanya? Monggo kita berbagi, kalau jenengan punya datanya, silakan dibuka. Dari mana itu? Dari buku apa? Ya, terbitan tahun berapa? Tuwek-tuwekan. Tuwek-tuwekan buku. Ya kan begitu? Kira-kira yang paling mendekati benar, yang paling jauh dengan peristiwa, atau yang paling dekat dengan peristiwa? Paling dekat. Ini 19, yang tadi itu ini 36 ya. Yang tadi itu 1918. Nah, bukan hanya itu, kami menemukan 5 orang yang paling tahu tentang kelahiran Bung Karno. Kami menemukan 5 orang yang paling tahu. Jenengan pasti tahu. Ya, siapa yang pertama? Sinten, yang paling tahu kapan dan di mana Bung Karno lahir? Ibunya yang melahirkan. Sepakat nggih? Oke. Kedua adalah bapaknya. Betul? Ketiga adalah orang yang nampani kelahiran Bung Karno. Dukun bayi, suster. Betul ya? Betul, dia tahu kan? Pasti dia tahu. Ketiga adalah orang yang mendem ari-ari. Yang keempat adalah orang yang nyelameti pada usia 5 hari. Orang ini adalah primer dalam istilah. Ini orang-orang yang bersentuhan langsung dengan kelahiran Bung Karno. Bukan hanya buku, bukan hanya dokumen. Ini loh, ketemu orangnya. Dan ini semua, mohon maaf, dari dalam pojok dari keluarga kami. Maka kami berani buka. Tidak ada yang tahu ini. Awalnya. Siapa? Ya yang 2 ini pasti tahu lah ya. Pasti tahu. Saya akan buka yang pertama. Bagaimana Ibu Ida? Saya buka videonya.
Cuma satu aja video ini. Ini yang keluarga dari Bali. Apa yang dikatakan? Moga-moga udah keluar suaranya. Kedengaran? Saya ingin kurang besar. Saya ambil dipotong pas posisinya aja. Volumenya gitu. Oh, udah notok ini. Ditambah masih, coba diulang dikit. Lebih banyak data yang mendukung data Sip. Soekarno itu lahirnya 02. Diulang lagi. Ini dari keluarga Ibu Singaraja Bali. Kami datang ke sana sama Mas Arif. Lebih banyak data yang mendukung bahwa beliau lahirnya 1902. Iya kan? Iya. Pasangan sendiri secara materi orang tuanya Cukup? Cukup nggih? Ini kesaksian keluarga dari ibu mengatakan 02. Pak Kenny jelas ada dokumennya nanti dari Mas Arif nulis 02. Terus Kiai Surosentono itu yang membantu persalinan, yang mengubur ari-ari dan yang menjenguk waktu 5 hari. Saya akan jelasin satu-satu dulu. Bapak Ibu, di dalam bukunya Cindy Adam itu ada sosok misteri. Dia katakan begini, satu-satunya saksi yang berani bersumpah tentang siapa sejatinya saya dan menjadi saksi bahwa aku benar-benar lahir dari ibu, ya, oke ya, oke, Muhammad, ya, intinya begini. Bung Karno menceritakan ada satu orang yang berani bersumpah tentang kelahiran Bung Karno. Itu katakannya, yang bisa bersumpah. Misteri, ini siapa? Tapi ada satu orang yang berani bersumpah tentang kelahiran Bung Karno. Lek wong iki kecekel ya berarti selesai. Ya kan? Siapa orang itu? Disebutkan di halaman lain. Satu-satunya orang yang mengurus ibu adalah sahabat keluarga kami. Seorang lelaki yang sudah sangat tua. Dan dia tak ada orang lain yang menyambut kelahiranku di dunia. Ini kakek tua. Jadi yang menyambut itu bukan dukun bayi perempuan, tapi orang laki-laki. Ini. Siapa dia? Inilah yang diceritakan oleh keluarga kami. Ya, ini namanya Pak Suharyono. Beliau itu ketemu langsung dengan yang namanya orang yang nampani bayinya Soekarno. Dan beliau cerita langsung ke saya. Jadi saya termasuk orang yang mendapat cerita langsung dari orang yang pelaku kemudian kepada kami. Oke, diperjelas lagi. Ini di buku yang lain. Kelahirannya tidak ditahu oleh suster maupun dukun bersalin di kampung, melainkan hanya disaksikan oleh ayah dan Pak Suro. Bahkan Mbah Suro Sentono inilah yang memotong pusernya bayi Soekarno. Yang motong puser berarti siapa? Mbah Suro. Dia berlaku sebagai apa? Dukun bayi, betul ya? Betul ya? Ibu-ibu ngoten nggih, yang motong puser itu dukun bayi, betul ya? Ya. Berarti dia tahu persis kapan dan di mana Soekarno lahir. Ya. Ini.
Artinya cerita ini dengan Cindy Adam dengan ini nyambung. Cindy Adam tidak menyebut nama, tapi hanya kakek tua yang berani bersumpah dan menyambut di dunia. Jadi dijelaskan, tidak ada suster, tidak ada siapa, hanya orang kakek tua namanya Kek Suro. Nah, dan ini orang Ploso. Lihat ini di nisannya on the street Kabo Ploso Jombang. Nama lengkapnya Kiai Mas Suro Sentono. Dia penasihat Bung Karno di istana dan keluarga kami semasa dengan dia. Yang bercerita itu ketemu langsung dengan dia. Oke. Kemudian, nah ini sosoknya. Ini saya dapat dari Mas Arif. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Saya ingin menyampaikan bahwa ini sosok yang paling tahu. Ya, yang lain tidak tahu, buku-buku itu tidak tahu. Itu orang sing ngerti, sing nampani bayi ini, Mbah Suro ini, orang Ploso. Dan bercerita bapak saya ya 02. Cuma karena belum ketemu buku yang lain kan kita nggak berani. Ternyata koheran dengan buku-buku yang ada, bukunya Cindy Adam maupun Solikin Salam. Oke, yang kedua, ini orang yang ngubur ari-ari namanya Sumo Jani. Ketiga, ini yang menjenguk waktu selamatan 5 hari. Ini datanya ada di Kompas. Dilansir pada 5 Oktober tahun 70. Soekarno Sumoatmojo yang merupakan adik dari ayah Soekarno Sugeng Sosodiharjo, ternyata di rumah itu ipar Saidah Ayu baru melahirkan seorang anak laki-laki. Waktu tiba kakak itu bayinya baru berumur 5 atau 6 hari. Jadi dia orang yang langsung bersentuhan dengan bayi Soekarno, yang melahirkan, yang mendem ari-ari, yang menjenguk pada usia 5 hari. Siapa orangnya? Ini. Oke. Nah, saya pada pertanyaan, mohon maaf, mungkinkah sejarah itu direkayasa? Mungkin. Ada yang mengatakan history, he itu dia, story itu cerita. Ya ceritanya sopo. Kan begitu, ya. History itu dia. Oke, mungkin saya tidak akan jauh. Tapi jika kita berpikir di atas buku yang namanya yang disinggung Pak Ulil, Jurilina, Architect of Decryption, ada sebuah kata-kata, kaburkan sejarahnya, hilangkan bukti sejarah, putuskan hubungan dengan leluhur. Ini Jurilina. Saya tidak mengatakan itu direkayasa, tapi kalau pakai kacamata, jangan-jangan, itu maksud saya, ada rekayasa terhadap sejarah Bung Karno. Contoh, tadi sepakat Bung Karno lahir di Surabaya. Saya tanya, dulu di sekolah-sekolah Bung Karno dilahirkan di mana? Surabaya. Nah, Blitar. Bener nggak? Nggih Pak nggih. Ya kan di sekolah dulu kan Blitar. Sampai Presiden Jokowi ketika menginjak tanah kelahiran Bung Karno di Blitar, hati saya bergetar. Ada itu videonya. Ono hati ini bergetar menginjak tanah kelahiran Bung Karno di Blitar. Itu kemudian diralat Presiden dari istana meralat, mohon maaf. Yang lucu ditanya, "Saman kok mengatakan Bung Karno lahir di Blitar, sumbernya dari mana?" Leiden. Ada dokumennya di internet. Hati dokumen Leiden telah merubah dari 02 menjadi 01. Saya tidak mengatakan itu dirubah, tapi saya menggoda jenengan, monggo nanti berpendapat. Kok iso rubah itu piye? Sejak kapan? Sopo sing ngerubah? Nanti kita diskusikan. 02 jadi ini kan 02 cuma tadi itu dokumen sekolah ini buku lama. Kok berubah 01 sejak kapan? Nah, nanti Mas Arif bisa jawab. Dokumen ini di 01. Nah, itu kelihatan nanti. Anda akan tahu dari lini waktu 02, 01 itu kapan itu rubah-rubahnya. Akan kelihatan. Oke.
Kemudian saya curiga karena ada 3 peristiwa besar dugaan saya dirubah. Yang pertama adalah kelahiran Bung Karno, yang ketiga adalah kemerdekaan Bung Karno, proklamator, yang ketiga adalah kematian yang terkait dengan Soekarno. Dan ini semua terkait dengan Tuhan. Kelahiran kaitannya dengan Tuhan, betul? Kematian kaitannya dengan Tuhan. Seandainya ini direkayasa, mesti duduk uang Indonesia itu. Karena uang Indonesia percaya dengan Tuhan. Gak mungkin dia sengaja merekayasa sesuatu yang terkait dengan Tuhan. Kira-kira uang saya gak percaya Tuhan. Kira-kira. Kan begitu. Ya. Saya akan langsung masuk yang ketiga. Jenengan mungkin tidak percaya. Lihat ini. Sutoyo Siswo Harjo gugur tanggal 1 Oktober. Suprapto gugur 1 Oktober. Suparman, loh kok cari ini 30 S? Bener enggak? Loh ini fakta loh. Tidak ada satupun buku yang menulis pahlawan revolusi meninggal 30 September. Tapi mengapa Anda berpendapat meninggalnya revolusi itu 30 September? Kok bisa Pak? Bendera setengah tiang? Itu lambang apa? Duka, betul? Anda lupa bahwa pada era Soekarno namanya gestok. Gerakan 1 Oktober. Tidak ada 30 September. Dan pada masa Soekarno pengibaran bendera setengah tiang tanggal 1 Oktober. Bukan 30 September. Orang-orang zaman dulu era Soekarno sampai hari ini jek tanggal 1 Oktober tapi nong sentong tengah. Ngerti di sentong tengah? Tahu nggak? Kamar tengah. Jadi orang-orang tua dulu kan punya kamar tuh, di kamar itu kan rumah itu kan ada kamar tengah. Itu di situ Pak. Mergo lelek ning jobok langsung diciduk Pak. Silahkan tanya nanti Pak. Allah. Itu loh. Nah dari sinilah kami menduga. Jangan-jangan ini memang ada kesengajaan. Jangan-jangan termasuk berdirinya negara yang disebut oleh Pak Ulil. Loh kok negara ini dikatakan berdiri tanggal 8 17 di dokumen ini. Saya kemarin Bapak Ibu mohon maaf datang ke Blitar, ke makam Bung Karno dan ke perpustakaan Blitar. Saya dijawab oleh buku yang tebalnya kira-kira 1000 halaman, judulnya Di Bawah Bendera Revolusi. Buku itu jilid 2 itu intinya pidato Bung Karno setiap tanggal 17 mulai tahun 46 sampai 66, 20 tahun. Dan di pidato itu tidak ada satupun kata 17 kemerdekaan Republik. Tidak ada kata pun itu tentang berdirinya negara. Malah di pidato tahun 61 di situ disebutkan namanya pidato Resopim. Bung Karno menyebut ada deklarasi, ada proklamasi. Tanggal 17 itu adalah proklamasi, tanggal 18 adalah deklarasi. Dia mengatakan itu dinamakan loro-loro ning atunggal. Proklamasi tanpa deklarasi semangat tanpa dasar. Deklarasi tanpa proklamasi duwe dasar gak duwe semangat. Jadi itulah merah putih. Bukan berarti merah harus diputih diaduk tidak jelas warnanya. Yang merah tetap merah, yang putih tetap putih. Oke. Nah, Bapak Ibu, kami mengandai-andaikan ya. Seandainya 3 hal ini bisa diluruskan, mungkin ya akan lahir kembali Soekarno lahir
kembali, jiwa-jiwa Soekarno lahir kembali, dan itu mungkin diawali dari Jombang. Kami masih menangi, mungkin adik-adik yang kelahiran nggak menangi. Dulu jenengan pasang foto Bung Karno bisa masuk penjara. Nggawe kaos ini ki iso mlebu penjara. Dulu, saiki sampean nggak nggawa foto Bung Karno, gak wani nanggone mall, gak wani mlebu warung. Ibu-ibu lali gak nggawa gambar Bung Karno, iso balik kanan, gak percaya diri, nggih mboten? Sing rupane abang. Iya, ya kan? Nah, seandainya ini terbuka kembali, maka Indonesia akan menjadi imam perdamaian dunia. Saya boleh tambah sedikit Pak Rodok Menggo. Sering saya diskusi mengatakan, Mas, nyapo to 17 kok diributnya, cuma omongan tok ae lho. Ya cuma republik karo bangsa, ngapain sih diributkan? Wis 79 tahun kok cik bangga ngeributne kuwi ya kan begitu ya. Loh, betul kan Ibu? Ngapain? Bapak Ibu, saya boleh cerita sedikit. Semoga ini menginspirasi. 3 hari yang lalu saya ke Puri, calon arang. Intinya dia begini, yang buat saya kaget. Pak Kus, itu namanya titik koordinat Pak Kus. Iku golek wis napak 17 kemerdekaan bangsa. 18 ngetekin negara. Nusantara baru, Indonesia maju terwujud. Gitu ya. Cik kurang yakin. Saya pernah mendatangi seorang resi. Saya tanya, Resi, betul gak 17 kemerdekaan bangsa, 18 berinya negara? Nanti dulu saya tak bertapa 40 hari. Ngono iki. Betul itu Pak? Bertapa 40 hari, ya kan? Turun apa jawabannya? Tanggal 17 harus diganti. Loh, bukan 17 diganti Resi. Ini 17 merdeka, 8 loh. Oh iya ngono, bener ya iki. Lek wis ngono. Sayape Garuda kuwi loro terbang. Iki jek situk nek gak iso ngono ngomongnya. Dan dia pernah mengatakan, kalau itu tanggal 17 itu Jumat Legi, itu neptunnya Satrio Wirang. Jadi siapapun presiden kalau meyakini negara ini berdiri di tanggal 17 pasti wirang. Bung Karno di masa akhir jabatan, Pak Harto dan seterusnya. Apa poinnya? Ternyata kata-kata dua itu ada hubungannya dengan koordinat, ada hubungannya dengan presisi, ada hubungannya dengan energi, ada hubungannya dengan vibrasi, dan ada hubungannya dengan kejayaan Indonesia Raya. Kita emong bangsa karo republik. Saya pernah mendapat WA Pak. Jujur ini serius dan saya kaget. Dia mengatakan begini, Mas, yang membuat istilah 17 kemerdekaan republik, orang yang paham filosofi, orang yang paham klenik, orang yang paham energi, orang yang paham vibrasi. Kuwi gak wong sembarangan. Orang yang membuat istilah kemerdekaan republik. Maka ada guyonan, wong sing yang tetap mengatakan 17 kemerdekaan republik, mohon maaf, adalah orang yang gak paham sejarah, gak paham filosofi, gak paham energi, gak paham vibrasi, atau LLI gak gelem paham. Ngapunten kalau kata-kata saya ini terlalu keras. Tapi kami berani untuk berdiskusi. Jadi siapa yang tetap membatalkan kemerdekaan republik gak paham sejarah. Itu yang paling mudah. Oke, saya lanjut terakhir ini ngapunten. Nah, ini yang menarik ya. Nampaknya ini dari Jombang dan inilah tema kita saat ini,
kebangkitan baru, Nusantara baru, Nusantara baru, Indonesia baru. Terima kasih, mungkin itu saja. Selamat berbahagia untuk Anda orang-orang Jombang. Moga Jombang bisa membawa Nusantara baru, Indonesia maju.